Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, selamat berjumpa kembali di kanal YouTube KPU Kabupaten Pasaman dalam siaran podcast KPU Kabupaten Pasaman bersama saya Muhammad Hidayanto. Terima kasih teman pemilih sudah setia menyaksikan siaran podcast KPU Kabupaten Pasaman. Alhamdulillah kita sudah sampai pada episode yang keempat dan kali ini kita sudah bersama tamu yang spesial yang kita undang, tentunya juga yang mumpuni dalam topik yang akan kita bicarakan, yaitu Bapak Yan Suwardi. Halo Pak. Halo juga. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya sehat Pak ya, sehat dan tetap semangat Pak ya. Tetap semangat dalam penyelenggaraan pemilu. Iya Pak. Alhamdulillah akhirnya Bapak Yan Suwardi bisa hadir dalam podcast KPU Kabupaten Pasaman di tengah kesibukan dan jadwal kegiatan semakin padat ya Pak. Ya, luar biasa. Luar biasa. Baik teman pemilih, jadi pada episode kali ini kita akan membicarakan terkait dengan partisipasi pemilih dalam pemilu 2024. Ya. Nah, ini teman pemilih mungkin Pak di luar sana masih banyak yang belum mengenal mengenal profil dari Pak Yan. Tapi kalau khusus Kabupaten Pasaman mungkin tidak asing lagi ya. Pak Yan Suwardi sudah malah melintang lah untuk kegiatan-kegiatan kepemiluan. Nah mungkin pertama mungkin bisa dibagikan cerita sedikit Pak terkait dengan perjalanan Bapak dan sekarang sebagai mengampu di divisi apa Pak? Silakan Pak. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Ahmad yang telah memberi kami kesempatan untuk hadir di podcast Pasaman KPU Kabupaten Pasaman. Saya Yan Suwardi, alhamdulillah hari ini menjadi bagian dari KPU Kabupaten Pasaman dan dipercaya menjadi Ketua Divisi SP3M dan SDM di Kabupaten Pasaman. SP3M ini adalah divisi yang untuk mensosialisasikan seluruh tahapan di KPU Kabupaten Pasaman dan SDM itu untuk SDM di badan ad hoc kita di Kabupaten Pasaman. Saya sebetulnya kalau di dalam penyelenggaraan pemilu ini selalu hadir di setiap pemilu yang ada, khusus di Kecamatan Lubuk Sekaping. Kami pernah menjadi PPS, pernah juga menjadi PPK, pernah juga menjadi Panwascam untuk tingkatan Kecamatan Lubuk Sekaping. Mungkin secara pribadi kami mengimbau kepada seluruh generasi muda atau yang sukalah dengan pemilu, mari bergabung satu hari nanti di KPU Kabupaten Pasaman, boleh berkarir di KPU Kabupaten Pasaman seperti yang alhamdulillah yang pernah saya rasakan sampai hari ini. Di KPU kita bekerja, pertama kita akan dapat ilmu di bidang kepemiluan, dan satu lagi kita akan dapat teman yang di seluruh kabupaten, khususnya di kecamatan yang ada di Kecamatan Lubuk Sekaping, dan tentu lagi berkarir di KPU adalah harapan ke depannya. Iya. Jadi memang tidak tidak langsung ke dalam posisi sekarang ya Pak. Artinya melalui proses yang panjang. Kalau diingat-ingat Pak, sudah berapa pemilu Pak Bapak tergabung dalam penyelenggara di Badan ad hoc? Itu mungkin tidak perlu diingat, itu selalu tersimpan di hati dan di pikiran kita. Sejak diadakan pemilu tahun 2004, pemilu 2009, pemilu 2014, pemilu 2019, dari sekarang kami di 2023 untuk pemilu 2024 ini dipercaya menjadi komisioner di KPU Kabupaten Pasaman. Jadi setiap pemilu yang ada di Kecamatan Lubuk Sekaping, saya selalu hadir sebagai penyelenggara. Itu mungkin. Jadi sudah aktif memang Pak ya dari sejak awal ya Pak ya di penyelenggara, bahkan tadi di PPS dan bahkan pernah juga di Panwascam ya Pak ya. Baik. Oke Pak, ini mungkin kaitannya juga dengan topik kita hari ini karena kita akan berbicara
terkait dengan partisipasi, Ya. ibaratnya Pak ya, partisipasi pemilih dalam pemilu. Nah, ini mungkin banyak teman pemilih, Ya. istilahnya Pak, yang masyarakat di luar sana itu mungkin yang berpikir apa sih untungnya ikut dalam pemilu, ibaratnya Ya. gitu Pak. Mungkin bisa diceritakan Pak, apa sih untungnya sebenarnya untuk dalam pemilu ini? Baik, terima kasih Bung Ahmad. Tentu untungnya ikut dalam pemilu tentu banyak, tapi sedikit kami, karena ini sosialisasi, kami berikan sedikit informasi kepada seluruh teman pemilih kita. Kita Kabupaten Pasaman hari ini tentu ada satu perbedaan yang ada di pemilu sebelumnya. Kalau pemilu sebelumnya di 2019 kita hanya mempunyai 37 nagari, Iya. tapi sekarang kita ada penambahan menjadi 62 nagari. 62 negara. Maksud kami sekarang di badan ad hoc kita 12 kecamatan, itu levelnya PPK namanya, dan di level PPS sudah ada 62 PPS. Itu mungkin salah satu perbedaan yang ada 2019 untuk pemilu 2024 ini. Alhamdulillah kita di KPU Kabupaten Pasaman telah melakukan penetapan jumlah pemilih kita seperti yang sama-sama kita ketahui. Jumlah pemilih kita 218.568. Jumlah pemilih yang terdiri dari pemilih laki-laki 108.561 dan pemilih perempuan 110.007. Nampaknya lebih banyak yang pemilih perempuan. Ya, mudah-mudahan seluruh yang terdata di DPT kita akan memberikan partisipasi, karena dengan itulah salah satu keuntungan kita ikut tadi sesuai dengan pertanyaan Bung Ahmad, apakah untungnya, apakah kita ikut berpartisipasi di pemilu ini. Pertama, untungnya tentu kita ikut mensukseskan satu program nasional yang mana proses ini akan selalu diselenggarakan sekali 5 tahun. Mungkin kalau ada nanti pemilih yang muda, dia pertama kali lah menentukan pilihannya. Salah memilih tentu salah hasilnya. Kalau yang menang memilih tentu dia yang akan menentukan arah pemerintahan, arah masa depan bangsa dan negara kita. Mungkin garis besarnya itu. Iya betul. Jadi memang keterlibatan kita dalam pemilu ini memang sangat berarti ya Pak ya. Untuk menentukan masa depan bangsa dan negara kita. Masa depan bangsa dan negara kita ya. Untuk itu tadi makanya memang perlu disosialisasikan selalu. Sosialisasikan selalu untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu. Dalam pemilu ke depan. Nah, ini mungkin belum tahu juga nih, banyak yang masih bertanya-tanya Pak. Sebenarnya kapan ini Pak pemilu 2024 dilaksanakan? Mungkin bisa diingatkan kembali Pak. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang sering muncul kalau kami sering berdiskusi atau berdialog lah dengan rekan-rekan yang biasanya kalau dulu orang ingat pemilu itu April. April, betul. Identik dengan hari Rabu dan April. Tapi sekarang ada perubahan sedikit dari pimpinan kita yang ada di KPU. Untuk pemilu 2024 telah ditetapkan tanggal 14 Februari tahun 2024. Hari ini tentu menjelang 14 Februari 2024 tinggal 118 hari lagi Bang Ahmad. Jadi untuk 182 hari ke depan KPU Kabupaten Pasaman akan melakukan beberapa tahapan ke depan. Boleh kami cerita sedikit? Bisa Pak, silakan Pak. Tahapan ke depan tentu yang ada di depan mata kami di KPU Kabupaten Pasaman itu untuk nanti penetapan daftar calon yang akan hadir yang kita pilih nanti untuk DPRD kita. Dan satu tahapan yang ke depan lagi setelah penetapan daftar calon tetap, itu tahapan yang cukup menyita waktu dan tenaga dan pikiran kita, itu tahapan kampanye yang berlangsung nanti tanggal 28 November sampai 10 Februari 2024. 75 hari Bung Ahmad. Iya, 75 hari untuk masa kampanye. Masa kampanye kita. Oke Pak. Jadi memang hari untuk hari untuk pencoblosan itu, pemilihan itu masih di hari yang sama Pak, hari Rabu. Tapi bulan yang berbeda. Nah, jadi teman pemilih bisa diingatkan kembali bahwa hari pemilihan kita pada pemilu 2024 itu ada di hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024.
Saat ini sudah terhitung 118 18 hari lagi Pak ya. 18 ke depan. 118 hari kita akan melaksanakan pemilihan. Ya. Baik, ini Pak, tadi mungkin Bapak tadi sudah singgung juga di awal terkait dengan apa namanya pemilih kita Pak ya, pemilih kita. Jadi dari jumlah pemilih kita 218.568 pemilih itu, kalau informasinya itu didominasi oleh generasi apa ini Pak? Baik, terima kasih Bung Ahmad. Tadi pun sudah disampaikan jumlah kategori laki-laki perempuan. Sekarang mengenai jumlah kategori lagi. Sekarang kan dinamakan zaman generasi milenial. Generasi milenial ini yang berumur lah 27 sampai 43 tahun. Di KPU Kabupaten Pasaman yang umurnya 27 sampai 43 tahun terdaftar dalam DPT kita jumlahnya 71.004 orang, Bung Ahmad. 71.004 orang. 4 orang. Nah, inilah generasi milenial. Dari generasi milenial inilah kita nanti akan berharap tentu ide apa-apa nanti disampaikan kepada pemilih pemula, tentu pemilih yang cerdas lah untuk depannya. Baik, jadi memang generasi milenial yang malah mendominasi ya Pak ya? Mendominasi data pemilih kita. Data pemilih kita, baik. Tentu kita sangat berharap peran dari generasi milenial ini ya Pak ya, keterlibatan aktifnya dalam pemilu khususnya pada saat hari H nih, ya kan, pada saat hari H bisa datang ke TPS. Nah, meskipun juga kita tahu bahwa memilih ini kan bukan sebuah kewajiban ya Pak ya, tapi sebuah hak, dan alangkah baiknya untuk membangun demokrasi kita yang lebih baik bisa ikut berpartisipasi langsung pada saat hari H itu. Nah, ini sebenarnya selain dari datang langsung ke TPS ini Pak, wujud yang bisa dilakukan, bentuk kegiatan partisipasi yang bisa dilakukan oleh pemilih ini sebenarnya dalam bentuk apa Pak? Baik, tentu saja kita berharap kepada seluruh masyarakat untuk peran aktifnya di kepemiluan ini. Tentu kami di KPU Kabupaten Pasaman, khususnya kami di Divisi Sosialisasi, selalu menyampaikan melalui sekarang kan zamannya milenial, dan hampir semua penduduk, hampir seluruh masyarakat mempunyai HP, Bung Ahmad. Betul, jadi, HP ya. Nampaknya untuk menyampaikan suatu informasi, suatu berita itu lebih cepat kita melakukan di dunia maya atau dunia medsos lah. Medsos ya, betul. Jadi apapun nanti yang disampaikan di KPU Kabupaten Pasaman dan disampaikan melalui media sosial KPU Kabupaten Pasaman, kita harap generasi milenial ini akan memberikan respon atau memberikan suatu komen yang sehat lah. Untuk perbaikan atau hal-hal yang bagus untuk penyelenggaraan KPU Kabupaten Pasaman ini. Contoh yang paling mudah lah, kami berharap seluruh masyarakat Pasaman khususnya yang sudah mempunyai hak pilih untuk dapat membuka media sosial yang ada di KPU. Kita punya YouTube, kita punya TikTok dan punya Facebook. Boleh kunjungi dan berikan sedikit jempol manis kawan-kawan dan subscribe ya Pak ya, untuk menyampaikan, bolehlah kasih komen yang sehat untuk ke depan bagaimana pemilu yang baik dan cerdas yang kita harapkan untuk semuanya. Mungkin itu, Pak. Jadi mudah sebenarnya Pak ya untuk ikut berpartisipasi, berperan aktif dengan media sosial kita yang sekarang, ikut menyebarluaskan informasi ya kan, informasi tentang kepemiluan ya kan Pak, tahapan-tahapan yang sedang berlangsung. Ya tentu dari informasi media sosial yang terpercaya Pak ya. Nah, dari akun-akun resmi KPU untuk bisa disampaikan kembali disebarluaskan lah informasi-informasi tersebut sehingga tidak ada misinformasi atau berita-berita hoax ya Pak ya, berita bohong. Pak, ini tadi kan ada pemilih yang milenial Pak ya, pemilih milenial. Dari KPU sendiri Pak, dari KPU Kabupaten Pasaman sendiri, cara melibatkan mereka untuk berpartisipasi dalam pemilu itu seperti apa Pak? Ya, terima kasih Muhammad. Tentu kita selalu mengimbau seluruh masyarakat untuk berperan aktif di pemilu ini, khusus untuk generasi milenial ini. Tentu ada beberapa macam cara kita memberikan
mengajak mengimbau pertama tadi melalui di media sosial dan ikut serta nanti dalam penyelenggaraan pemilu kita ini. Untuk ke depan mungkin kami beri sedikit bocoran. Tentu kita dari 12 kecamatan dan 62 nagari dan kita mempunyai 940 TPS. 940 TPS Jadi reguler ya Pak ya. ya reguler. Jadi peran aktif dari generasi muda ini kita berharap kawan-kawan ini mau peran aktifnya untuk mengikuti nanti seleksi untuk menjadi KPPS yang ada di ya, di setiap desa dan kelurahan ataupun di setiap kampung halaman kawan-kawan yang milenial ini lah. Dengan salah satu ikut menjadi penyelenggara, tentu itulah partisipasi nyata dari generasi muda Kabupaten Pasaman. Karena generasi muda ini mempunyai pikiran yang untuk maju ke depan, dia selalu suka perubahan, itu dengan sarana pemilu inilah itu mungkin bisa didapat oleh generasi muda. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh generasi muda melalui pemilu ini akan terlaksana nanti ke depannya. Mungkin itu garis besarnya mungkin. Jadi bisa langsung terlibat Pak ya. Bisa Ada satu tahapan perekrutan lagi nanti perekrutan Badan Edok di tingkat TPS ya Pak ya. Tempat pemungutan suara. Jadi ada KPPS. Ayo generasi muda gitu. Jadi rame-rame gitu kan untuk ikut terlibat mengambil alih menjadi terlibat dalam Badan Edok KPPS. Ikut mendaftar ya kan Pak untuk KPPS, jadi bisa mewujudkan langsung wujud nyata ibaratnya kan Pak. Nah, itu maaf Pak Ahmad, itu kan kita melibatkan masyarakat banyak 940 jumlah satu TPS kita butuh 7 orang, itu mendekati 4.000 lebih sumber daya yang akan kita manfaatkan nanti, dan itu akan menjadi suatu nanti kita bilang pekerjaan enggak juga. Ini kan partisipasi yang enak lah. Kita berbakti pada nusa dan bangsa dan negara, memberikan sedikit uang kehormatan. Bukan berpartisipasi lepas saja. Nanti negara kita akan menyediakan nanti uang lelah untuk kawan-kawan yang hadir di KPPS. Itu mungkin sedikit gambarannya Pak Mak. Jadi satu TPS itu untuk KPPS-nya jumlahnya 7 orang ya Pak ya. Jadi lumayan banyak juga nanti Pak untuk kedepannya Pak ya. Kalau kita buat suatu rekor itu mungkin satu hari yang sama 4.000 lebih orang bekerja bersamaan pada jam yang waktunya bersamaan. Itu mungkin boleh kita catat jadi sejarah. Sejarah untuk PU Kabupaten Pasaman. Dan itu terjadi 5 tahun sekali ya Pak ya. Itu terjadi 5 tahun sekali. Itu yang kami tadi ajak himbau. Ini penyelenggaraannya selalu rutin lah 5 tahun sekali. Dan maaf Muhammad, ini satu kehormatan bagi siapa yang ikut berbakti pada nusa dan bangsa. Mungkin salah satu wujud kecintaan kita pada bangsa dan negara kita menjadi panitia walaupun 1 hari atau 1 bulan lah. Mungkin itu betul. Iya. Jadi memang kita sangat butuh partisipasi ya Pak ya dari generasi muda gitu untuk ikut terlibat dalam penyelenggaraan pemilu ini ya Pak ya. Baik, mungkin Pak ada yang mau disampaikan nih Pak kepada teman pemilih, diingatkan lagi kepada teman pemilih untuk partisipasi dalam pemilu ini Pak. Silakan Pak. Baik, kami dari KPU Kabupaten Pasaman tentu selalu mengajak mengimbau seluruh pemilih yang ada di Kabupaten Pasaman ikut berperan aktif menyampaikan informasi mengenai kepemiluan. Silakan datang ke KPU kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, atau boleh langsung datang ke PPS atau di tingkat kecamatan. Di sana nanti kawan-kawan pemilih akan mendapatkan informasi yang benar lah. Kalau nanti mana tahu nanti di luar media sosial ada berita-berita hoax yang menyatakan mungkin salah satu perbedaan yang berita-berita yang ada di media sosial. Contoh yang paling mudah dulu kan, maaf Muhammad kita agak bersejarah sedikit. Dulu kan kalau seluruh pengertian masyarakat, semua kita warga negara yang mempunyai KTP boleh memilih dimanapun. Itu kan salah satu berita hoax yang bilang menyesatkan, tapi yang membuat pikiran masyarakat berbeda atau beradu argumen. Jadi sebetulnya semua masyarakat yang mempunyai hak pilih yang sudah terdaftar atau yang belum terdaftar boleh menyalurkan aspirasinya
di TPS nantinya, dengan catatan tentu sesuai dengan alamat terkecil dari TPS-nya. Mungkin setelah itu mungkin yang akan kita selalu sampaikan, dan kita minta nanti kepada seluruh generasi milenial kita yang aktif di media sosial seperti yang disampaikan tadi. Kami yakin sampai saat ini seluruh masyarakat Pasaman telah memiliki HP. Ya, boleh nanti datang kunjungi channel-channel kita di media, kita boleh diskusi di situ, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak, ini ada satu titipan pertanyaan ini, Pak, dari teman pemilih. Karena terkait dengan pemilu 2024 nih, Pak. Pemilih yang disabilitas. Ini mungkin seperti apa, Pak? Kesiapan dari KPU dalam memfasilitasi partisipasi untuk pemilih disabilitas, Pak. Ya, terima kasih. Mungkin tadi lupa menyampaikannya. Sesuai dengan motto kita di KPU melayani, tentu kita tidak membeda-bedakan pemilih kita, pemilih yang disabilitas. Mungkin lebih kita perhatikan untuk dalam memberikan haknya lah di TPS nanti. Sedikit kami berikan informasi kepada seluruh kawan pemilih ya. Dari 568 pemilih yang ada di DPT kita, yang pemilih disabilitas tadi sekitar 1.712 yang tersebar di 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Pasaman. Tentu kita harapkan partisipasi dari pemilih yang disabilitas ini. Tentu kami di KPU telah memberikan arahan kepada badan ad hoc kita nanti dalam pelaksanaannya, contoh memfasilitasi terdata atau tidak terdatanya nanti pemilih disabilitas, dengan boleh nanti mengecek langsung ke DPT online khusus untuk pemilih tunanetra. Seingat kami nanti ada kodenya tuh, kalau kita dicek DPT online dicek DPT online-nya nanti boleh otomatis dia tahu lah di mana dia terdaftar, di mana dia nanti akan mencoblos. Dan khusus untuk hari pelaksanaan nanti akan diinstruksikan kepada seluruh PPS, dan khusus untuk KPPS membuatkan tempat pemungutan suara yang ramah untuk pemilih disabilitas kita. Dalam pelaksanaannya tentu kita memberikan kehormatan yang lebih lah untuk saudara-saudara kita yang mempunyai kebutuhan khusus ini. Kalau seandainya TPS-nya kita buat senyaman mungkin lah, dengan pintu yang agak lebar supaya mudah beliau masuk, dan kita akan menyediakan hal-hal yang diperlukan. Contoh nanti kalau memang pemilih disabilitas ini membutuhkan pendamping, kita akan carikan pendamping. Akan ada pendamping dengan surat resmi nanti yang akan ditandatangani oleh pendamping. Mungkin itu salah satu bagian dari yang kami sampaikan tadi, KPU melayani. Kami dari KPU siap untuk melayani seluruh pemilih kita. Baik, Pak. Baik, jadi memang benar tadi yang disampaikan juga, Pak, terkait dengan cek DPT online tadi. Untuk pemilih yang tunanetra tadi bisa mengakses untuk cek DPT online itu, karena di situ sudah dilengkapi fitur khusus untuk yang disabilitas. Jadi tinggal menginput keistimewaannya, menginput nick-nya, dan akan terdengar tuh ada suara untuk nick-nya tadi itu, dan ketika sudah dicari akan diinformasikan di TPS mana. Ya, itulah salah satu perbedaan yang ada di pemilu 2024 ini, Pak, ya. Ya, karena sekarang seperti yang kita sampaikan tadi, sekarang zamannya milenial, zamannya teknologi, tentu kita mengambil positifnya lah dari kemajuan zaman ini. Betul. Jadi pada saat hari H pun juga kalau memang butuh pendamping akan ada petugas yang akan mendampingi, dan akan didahulukan, Pak, ya? Akan difasilitasi yang kita utamakan. Diutamakan ya, Pak, diprioritaskan. Baik, mungkin itu teman pemilih. Terima kasih banyak, Pak, atas waktunya. Dan teman pemilih jangan bosan-bosan, tetap mengikuti siaran podcast KPU Kabupaten Pasaman untuk di episode-episode berikutnya. Jangan lupa untuk tentu subscribe kanal YouTube KPU Kabupaten Pasaman, subscribe dan share, like informasi-informasi yang ada di kanal YouTube KPU Kabupaten Pasaman maupun di media-media sosial KPU Kabupaten Pasaman. Terima kasih teman pemilih, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.